Peluang Joko Widodo untuk memenuhi ambisinya sebagai calon presiden 3 periode hampir pasti tertutup meski dia berusaha ngotot untuk bisa memiliki peluang menjabat 3 periode atau perpanjangan masa jabatan dengan cara melobi partai-partai agar mau mengubah undang-undang. Tampaknya upaya itu sudah hampir pasti tertutup. Ambisi Jokowi untuk berkuasa lagi hanya ada satu jalan, yaitu menjadi calon wakil presiden. Mahkamah Agung atau MA sudah menyebut bahwa tidak ada larangan dalam undang-undang jika Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Peluang untuk menjadi calon wakil presiden itu ruang paling terbuka adalah bergandengan dengan Prabowo Subianto, rival politiknya saat pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu. Mengingat Prabowo Subianto sudah bergabung dengan koalisi istana menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Selain itu, Prabowo Subianto berkali-kali mengagung-agungkan pemerintahan Jokowi. Kebetulan Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan siapa pasangan calon wakil presidennya. Peluang kedua, Jokowi menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Puan Maharani, mengingat basic Jokowi adalah PDI Perjuangan. Hanya saja peluang berpasangan dengan Puan Maharani ini diprediksi jauh lebih kecil dibanding berpasangan dengan Prabowo Subianto, sebab Megawati terkesan kuat enggan mengajukan lagi Jokowi. Hubungan Megawati dan Jokowi sedang tidak sepenuhnya baik. Indikator tertutupnya peluang Jokowi untuk maju sebagai calon presiden 3 periode setidaknya bisa dilihat dari perkembangan politik saat ini. Partai-partai koalisi istana sudah membangun koalisi sendiri-sendiri untuk mengusung calon presidennya masing-masing, sehingga mereka tidak mungkin bersepakat di parlemen untuk mengubah undang-undang, khususnya terkait presiden 3 periode. Koalisi Gerindra dan PKB sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hampir tidak mungkin Prabowo akan mengubah deklarasinya, misalnya mengubah Prabowo menjadi calon wakil presiden atau memberikan peluang Jokowi sebagai calon presiden 3 periode. Sedangkan koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS sudah hampir pasti mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, sehingga hampir tidak mungkin Nasdem, Demokrat dan PKS mau mengubah undang-undang tentang periodisasi presiden dari 2 periode ke 3 periode. Selain itu, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB antara Golkar, PAN, dan P3 juga berencana mengusung calon presiden sendiri, meskipun KIB belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung. Bisa saja KIB akan mengusung Jokowi sebagai calon wakil presiden, tapi bukan calon presiden, karena risiko politiknya terlalu besar. Arus besar politik masyarakat tidak menghendaki presiden 3 periode. Di sisi lain, upaya Jokowi untuk menggerakkan masyarakat melalui musyawarah rakyat atau musra guna membentuk opini seakan-akan Jokowi masih dikehendaki rakyat untuk menjadi presiden 3 periode sudah buyar. Para peserta musrah yang notabene pendukung Jokowi banyak yang mengusulkan tokoh lain untuk menjadi calon presiden 2024. Sejumlah nama tokoh yang muncul sebagai kandidat calon presiden di musrah antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa dan sebagainya. Artinya
Para pendukung Jokowi di Pilpres 2024 banyak yang tidak menghendaki Jokowi menjadi calon presiden 3 periode. Dua jalur yang digunakan Jokowi untuk bisa menjadi calon presiden 3 periode yaitu melalui lobi partai politik di parlemen atau DPR RI dan jalur gerakan massa melalui musra. Semuanya tidak menghendaki Jokowi sebagai calon presiden 3 periode. Pertanyaannya, apakah Jokowi akan ngotot ingin berkuasa dengan menjadi calon wakil presiden? Apakah ambisi itu untuk melanggengkan oligarki sebagaimana yang dituduhkan selama ini? Atau oligarki akan mendekati calon presiden lain untuk tetap menguasai sumber daya di Indonesia? Kita tunggu dinamika politik selanjutnya. Salam damai. Oke, buat pria perkasa yang ingin on terus, yang ingin staminanya oke, diranjang, cepetan, yuk minum Fitman. Fitman on terus sampai tua.